Kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Selama kami memuji-Mu, selama kami menyembah-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami anak-Mu. Terima
kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan renungan harian pada hari ini terambil dari surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sedikit latar belakang dari ayat yang barusan kita baca, bahwa ternyata jemaat di kota Roma sedang mengalami satu aniaya yang begitu luar biasa dari seorang kaisar yang sangat benci dengan orang Kristen. Dalam keadaan demikian, jemaat tentunya mengalami satu keadaan yang tidak mudah, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mulai mempertanyakan bahwa ternyata menjadi orang Kristen, ternyata menjadi pengikut Kristus itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Dan tidak sedikit dari mereka imannya mulai lemah dan mereka mulai kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Nah, tetapi di dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang begitu luar biasa. Setelah menjelaskan tentang bagaimana mereka diselamatkan melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, Rasul Paulus melanjutkan dengan memberikan satu nasihat dengan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala hal. Nah, satu penghiburan yang luar biasa dalam kondisi seperti itu, bahwa mereka akhirnya sadar bahwa dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan mereka, ternyata mereka tidak sendirian. Ada Allah yang turut bekerja bersama dengan mereka. Bagaimana caranya Allah bekerja di dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah akan bekerja di dalam diri kita untuk kita bisa mampu menghadapi segala situasi, segala keadaan. Nah, kata bekerja di dalam ayat yang tadi kita baca menggunakan satu kata yang unik, yaitu menggunakan kata sinergos. Artinya Roh Kudus itu bekerja sama di dalam diri kita untuk kita bisa menghadapi segala situasi dan kita bisa mengakhiri dengan kemenangan. Ada bagian yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tetapi kita tidak perlu khawatir. Ada bagian Allah yang bekerja dan itu bekerja bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita tidak sendirian ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi segala keadaan yang hari ini kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, Allah bekerja bukan sekedar Allah bekerja di dalam Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kata kebaikan dalam bahasa asli Yunani dalam teks ini menggunakan kata agaton atau agatos, yang berarti sesuatu yang berguna atau sesuatu yang bermanfaat. Berarti setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita ternyata Tuhan kerjakan untuk membawa sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita. Melalui kebenaran ini kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita menghadapi satu situasi, mungkin berkat Tuhan, mungkin promosi dari Tuhan, atau segala sesuatu yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa, itu terjadi bukan karena kebetulan, atau itu terjadi bukan karena hoki-hokian, atau bukan sekedar keberuntungan, tetapi Allah mengerjakan itu untuk supaya ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita diberkati, Allah Roh Kudus turut bekerja dalam diri kita, memberikan kita hikmat dan bijaksana, sehingga berkat Tuhan, promosi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain bagi kerajaan Allah. Ataupun ketika kita menghadapi satu pergumulan atau satu keadaan yang tidak mudah seperti jemaat di kota Roma pada waktu itu bukan satu kecelakaan, itu bukan satu bencana, tetapi Tuhan mengerjakan itu, Tuhan izinkan itu, dan kita tidak menghadapi sendiri, karena ada Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sehingga ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam diri kita, sehingga suatu saat nanti kita akan melewatinya dengan kemenangan.
Sehingga ketika ada orang-orang yang menghadapi pergumulan yang sama, kita bisa menjadi alat berkat bagi mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui itu. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita bisa belajar bahwa dalam menghadapi setiap keadaan, apapun situasi dan kondisi kita, ingat bahwa kita tidak sendiri. Bahwa ada Allah Roh Kudus yang turut bekerja, mendatangkan manfaat, mendatangkan sesuatu yang berguna dalam diri kita. Iman kita semakin teguh, kita bisa menjadi alat berkat, terlebih lagi kita bisa disempurnakan untuk menjadi semakin seperti Kristus. Saya berdoa biar setiap jemaat bisa meresponi setiap keadaan dengan bijaksana bersama dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman pada hari ini, mengingatkan kami bahwa dalam menghadapi segala sesuatu, segala keadaan dalam hidup kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat sehingga hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Allah Roh Kudus tetap tolong kami dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roma 8. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkinlah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.